Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Resi, alhamdulillah kabar baik. Bu Resi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Eka. Oh iya Bu Eka, katanya Bu Eka akan Mhm. melakukan proses coaching ya hari ini? Iya benar Bu. Jadi gimana nih Bu? Iya, jadi nanti, dalam proses coaching saya akan mengamati Bu Eka sebagai coach-nya dan Mhm. coachee-nya. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah juga sesuai dengan alur tirtanya, dan apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee dan jawaban-jawaban dari coach, apakah juga sesuai dengan pertanyaannya nanti yang akan Ibu sampaikan. Tetapi sebelum memulai coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Eka? Oh boleh saja Bu, iya. Iya. Yang pertama, dalam kompetensi coaching yang kali ini akan dilakukan, apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini ada 3 kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ya Bu. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi dari ketiga kompetensi tadi akan, Ibu Eka kembangkan dalam proses coaching kali ini. Nah, di antara ketiga kompetensi yang sudah Bu Eka sebutkan tadi, Mhm. kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Eka kembangkan atau, observasi hari ini? Dari 3 kompetensi inti itu tadi yang saya sebutkan ya, Bu, mungkin saya akan lebih fokus kepada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu, Bu. Iya, jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. berbobot, Bu Eka nanti bisa lebih, menggali, permasalahan coaching ya, lebih dalam ya, Bu Iya. Eka ya. Nah, Iya, jadi benar. indikator yang ketiga pertanyaannya, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Bu Eka inginkan? Nah, dari kompetensi tadi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, indikator tercapainya Ketercapaian. ya, kalau menurut saya nanti coachee bisa menemukan sendiri solusi ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bu Eka ya. Nanti, setelah Bu Eka melakukan proses Mhm. coaching, kita kembali lagi untuk ngobrol ya, Bu Eka ya. Ya, siap, Bu. Iya iya, selamat Siap, menjalankan Bu. proses coaching-nya ya, Bu Eka. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Aris. Salam Bu Eka, Nah, gimana kabarnya, Pak Aris? alhamdulillah baik-baik saja, sehat walafiat. Bu Eka sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Jadi aktivitas lancar nih ya? Nggak ada hambatan? Alhamdulillah masih dalam keadaan lancar, terkendali. Mudah-mudahan lancar semuanya. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Aris, sepertinya ada yang ingin disampaikan ya? Kalau boleh tahu kira-kira, eee, Pak Karis mau bercerita tentang apa nih ya? Begini Bu, ini saya ingin menyampaikan dan menceritakan tentang beberapa rekan-rekan guru saya di sekolah yang saat ini masih sebagian besar itu Mhm. dalam mengajar menggunakan cara-cara atau metode konvensional seperti ceramah dan lain sebagainya yang memang itu eh, tidak ke arah eh, pembelajaran yang berpusat Mhm. kepada peserta didik, Mhm artinya mhm. masih guru yang rata sebagai pusat pembelajarannya. Seperti itu, Bu.
Hmm. Jadi permasalahan yang dihadapi Pak Aris adalah sekarang ini, rata-rata guru di sekolah Pak Aris masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional ya, yang belum mengarah ke pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa nih nanti, yang bisa kita dapatkan? Atau tujuan dari Pak Aris dari percakapan ini apa nantinya? Eh, Nanti harapan saya dari pembicaraan ini kita menemukan solusi, jalan keluar Mhm, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yang saat ini apalagi kita sedang mhm, berproses di guru penggerak ini. Harapan saya itu nanti Bu, kira-kira nanti pembicaraan kita ini menemukan eh, mhm. ide-ide lah, solusi dari sebuah permasalahan ini. Oke gitu ya Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini Pak Aris berharap ya nanti dapat menemukan solusi ya untuk mengatasi permasalahan, terhadap guru-guru Pak di sekolah Pak Aris yang masih menggunakan pembelajaran konvensional. Oke. Monggo, monggo, monggo. Terus, terus. Identifikasi ya. Nah kalau boleh saya tahu Pak Aris, kalau menurut Pak Aris, kalau guru itu kan idealnya berarti menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan zamannya ya, kodrat zaman, dan berpusat pada peserta didik. Kalau itu terjadi, kondisi idealnya tentunya itu berada di angka 10 ya, Pak, ya, kalau dibuat dalam bentuk skala. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu nih, di sekolah Pak Aris kira-kira posisinya berada di skala berapa nih? Untuk guru-guru seperti ini tentu ketika bicara skala depan kita ideal itu ya kira-kira baru sekitar skala 3 atau 4 ya. Karena memang terus terang kita tahu sendiri masih rata-rata saya bilang tadi banyak menggunakan cara atau sistem yang masih konvensional kan gitu. Mhm. Baru 3 dan sampai 4 ya, Pak, ya? Jadi kira-kira nanti Pak Haris menginginkan di skala berapa? Apakah langsung ideal 10 atau berapa peningkatannya nih? Dan Dari namanya 3 kita pengen berapa? merencanakan tentu sesuai kondisi real. Mhm. Kalau target saya nanti tinggi-tinggi, khawatir nggak tercapai. Jadi Oh, oh, iya saya iya nanti iya. menginginkan mudah-mudahan kepengen ke 7 sampai 8 dulu lah Bu. Dan Oh, nanti iya kita iya, tahu Pak. memang Dari untuk berubah itu kan nggak mudah gitu. iya, Ya, benar sekali, Pak. Jadi dari 3 sampai 4 Pak Haris, ingin perubahan atau peningkatannya cukup 7 sampai 8 ya? Ya, oke. Nah, kira-kira, eee dari apa namanya, peluang di sekolah nih, Pak, peluang di sekolah yang bisa Pak Aris lakukan nih, apa kira-kira, Pak? Kemungkinan yang bisa Bapak lakukan untuk me memotivasi guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. untuk hal nanti yang bisa saya lakukan, yang pertama insya Allah saya akan berusaha untuk nanti eh, mungkin diskusi dengan teman sejawat ya, sama-sama guru. Kemudian dari situlah nanti kita akan eh, mengajak guru-guru untuk nanti berubah. Kemudian juga tentu juga ada mungkin bisa jadi ini kan eh, langkah-langkah kita ke depan ya. Bisa mungkin lewat kita berkoordinasi dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang memegang peran penting di sekolah ini untuk menentukan segala kebijakan. Dan rencananya sebenarnya saya kemarin dengan Bapak Kurikulum itu ingin mengadakan workshop atau semacam pelatihan tentang pembelajaran berreferensi sosial emosional kepada guru-guru seperti itu.
kami sudah rencana ingin menjadwalkan, cuman kemarin terkendala waktu yang belum bisa sinkron Hmm. antara beberapa pihak. Jadi ini masih belum terlaksana. Sebenarnya sudah perencanaan sudah ada gitu. Sudah Jadi direncanakan nih Pak ya? gitu. Perencanaan sudah Jadi ada dan memang ini tinggal menunggu waktu sinkronisasi waktu di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya seperti Pak Kepala Sekolah, Bapak Kurikulum, dan guru-guru lain supaya nanti waktunya tepat bisa bersama-sama semuanya. Oke Pak. Jadi itu langkah-langkah yang Bapak lakukan ya. Yang pertama itu tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berbagai pihak yang berkepentingan ya, untuk nantinya bisa mengambil kebijakan begitu Pak ya. Nah, kira-kira untuk waktunya nih Pak, berarti waktunya menyesuaikan juga tentunya ya, dengan, apa namanya, hasil kesepakatan itu tadi. Berarti di sini heeh. Ulang pula blank aku. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan mengenai perencanaan itu yang jelas dalam waktu dekat ini. Karena undangan sudah kami buat sebenarnya. Karena kebetulan Mhm. kemarin pihak-pihak itu juga seperti kami Mako Kurikulum itu juga pengajar praktik. Jadi sementara ini menyesuaikan jadwal beliau-beliau dulu gitu loh. Yang jelas target kami memang awal tahun belajaran ini. Berarti intinya langkah-langkahnya sudah dilakukan ya Pak, rencana aksinya berarti tinggal eksekusi aja ya? Nah, berarti yang terakhir mungkin ini komitmen Bapak nih. Nah, terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan itu, rencana aksi yang apa, yang akan dilakukan. Jadi komitmen Bapak ini nanti bagaimana? Apa yang akan Bapak lakukan ya, setelah rencana aksi itu dilaksanakan? Baik, untuk komitmen saya tentu nanti ketika rencana-rencananya sudah saya laksanakan, tentu ini kan kegiatan seperti kita memberikan sebuah pemahaman, sosialisasi, workshop kepada guru-guru itu nanti kan tentu juga harus ada yang namanya RTL-nya. Tentu nanti kita kepingin dan saya kepingin setelah nanti kegiatan itu nanti juga ada semacam tindak lanjut untuk kita lakukan bersama-sama, melakukan aksi bersama-sama di kelas masing-masing sesuai dengan kegiatan yang kami canangkan yaitu pembelajaran yang berdimensi sosial emosional seperti itu. Nanti tentunya kita harus merencanakan tindak lanjut bersama mungkin Bapak Kurikulum atau kepala sekolah sebagai nanti terutama yang sebagai pihak yang tentu mengevaluasi kinerja rekan-rekan guru yang lain. Seperti itu, Bu. Oke, Pak, berarti, ini rencananya sudah dilaksanakan. Mungkin dari ini, Pak, yang terakhir ini pertanyaan dari saya, refleksi kita hari ini, setelah percakapan kita tadi ini, kira-kira, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah pada saat ini ketika saya bisa bercurah pendapat dengan Bu Eka, sudah menemukan semacam solusi Mhm. atau langkah-langkah ke depan yang hendaknya saya lakukan. Dan terima kasih Bu Eka, saya senang sekali untuk hari ini sudah diberikan ruang untuk sama-sama berbicara, curah pendapat, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memang nanti bisa saya laksanakan atau implementasikan di ke depan di sekolah saya. Oke, Pak Aris, berarti saya tunggu kabar baiknya ya. Berarti untuk beberapa hari kemudian saya pingin mendengar nih kabar dari Pak Aris tentang rencana aksi yang akan Pak Aris lakukan bersama rekan-rekan di sekolah Pak Aris. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Pak Aris dan rekan-rekan di sekolah dapat tercapai ya. Terima kasih Pak Aris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Eka? Sudah selesai proses coaching-nya? Alhamdulillah sudah Bu Resi. Nah, bagaimana Bu tentang hasil dari proses coaching-nya? Hasil dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi Bu Eka? Nah, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi Bu, alhamdulillah sudah menerapkan coaching dengan menggunakan alur Tirta, dimulai dari menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian coach juga bisa menggali sehingga bisa menggali coach untuk menemukan solusi, atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Iya, jadi dari proses coaching tadi sudah didapatkan ya Bu, apa yang menjadi, indikator ketercapaiannya, meliputi yang Bu Eka sebutkan tadi. Nah, dari hasil pengamatan saya, setelah Bu Eka melakukan proses coaching, dari hasil observasi itu ada beberapa catatan, saya. Yang pertama, Bu Iya. Eka sudah bisa berhasil untuk melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sudah nampak tadi ada menanyakan tujuan kepada koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan koci, Iya. kemudian mengarahkan koci untuk membuat rencana aksi tadi ya, membuat rencana aksi untuk melakukan pengimbasan katanya di sekolahnya. Kemudian, koci sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab, sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci dengan tadi membuat komitmen dan sebagainya. Nah, jadi untuk, coaching atau observasi yang sudah Bu Eka lakukan, menurut pengamatan saya, Bu Eka juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam dari permasalahan yang dihadapi koci. Luar biasa Bu Eka ya, atas coaching hari ini ya, semoga, makin baik dan sukses ke depannya. Tapi ada satu lagi Bu yang akan saya Iya. tanyakan, boleh? Oh boleh Bu Resi, iya. Silakan, Iya. mau nanya Jadi apa nih Bu? ya, untuk ke depannya menurut Bu Heeh. Eka, kompetensi apa lagi yang akan Bu Eka kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Kompetensi apa lagi? Iya. Untuk kedepannya ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, dari 3 kompetensi inti, sebenarnya semuanya ingin saya kembangkan lagi Bu. Saya berharap saya bisa lebih memahami proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga saya juga bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan memahami kompetensi inti coaching. Jadi untuk kedepannya saya berupaya agar bisa mengajukan pertanyaan berbobot, melakukan eee, berusaha untuk present atau hadir penuh nih ya Bu, dan yang terakhir adalah dapat mendengarkan aktif seperti itu, ya. Iya, baik, terima kasih ya Bu Eka, semoga ke depannya Bu Eka sudah bisa melakukan, tanggung jawab yang sudah Bu Eka, komitmenkan di dalam hati, kemudian sudah bisa juga untuk melakukan pengembangan-pengembangan selanjutnya terhadap rekan-rekan sejawat di sekolah. Baik Bu Eka, terima kasih sudah melakukan observasi coaching dengan alur Tirta hari ini. Saya akhiri, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resi. Iya, sama-sama Bu Eka.